Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين أما بعد. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى وتوفيقا آمين يا رب العالمين. Hadirin sekalian, ibu-ibu dan bapak-bapak, teman-teman serta jamaah sekalian dari Masjid Al-Ikhlas yang semoga kita bersama senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah karuniakan sehingga di pagi hari ini pada tanggal 26 di bulan Syawalnya sudah 27 ini. Ya, kalau 26 berarti April 2025 bertepatan dengan tanggal 27 Syawal 1446 Hijriah. Kita dipertemukan Allah dalam majelis yang mulia ini dalam rangka menjalankan salah satu perintah Allah, yaitu menuntut ilmu. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang kita amalkan, semoga apa yang kita niatkan di pagi hari ini mendatangkan ridha dari Allah untuk kita bersama. Amin. Dan amalan ini diterima dan dicatat oleh Allah sebagai ibadah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam semoga tercurahkan kepada uswah kita, suri tauladan kita dan kekasih kita bersama, Nabi besar, Nabi agung, An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarganya, beserta seluruh istrinya, beserta seluruh sahabatnya, dan seluruh di antara umat dan pengikutnya yang setia menjalankan sunnah dan ajarannya ila yaumil qiyamah. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tema kita di pagi hari ini menikah menyempurnakan separuh agama. Ya, seputar itulah. Yang pertama yang perlu kita fahami, setiap syariat Islam
entah itu perintah ataupun larangan, itu pasti mendatangkan hikmah yang besar. Entah kita faham hikmahnya apa atau kita tidak faham, yang penting Allah perintahkan Nabi Muhammad SAW amalkan. Nomor satu dimasukkan ke sini, mesti api, mesti api, mesti manfaat. Itu masukkan ke sini. Sehingga ketika kita melakukannya, itu kita melakukan bukan sekedar karena ini tuntutan syariat, tapi kita melakukannya karena kita tahu syariat ini mengandung kebaikan. Dan setiap yang Allah larang dan setiap yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ingatkan kita untuk tidak melakukannya, masukkan ke sini dua, mesti elek, mesti apa? Elek dan pasti mudarat, pasti jelek dan pasti mudarat. Nah, ketika semua itu sudah masuk, misalkan kita makan pakai tangan kanan, syariat atau bukan? Syariat. Diajarkan oleh Nabi atau tidak? Diajarkan. Ketika kita makan pakai tangan kanan, maka minimal paling elek kita dapat dua. Nomor satu, kita dapat pahala karena mengamalkan syariat. Yang kedua, kita pasti mendapatkan kebaikan dari apa yang kita lakukan. Kita pasti mendapatkan manfaat dari apa yang kita lakukan. Dan masalahnya sekarang, terkadang banyak di antara kita kalau belum tahu hikmahnya tidak mau melakukan. Maka sekarang berlomba-lomba orang itu cari apa? Hikmah di balik gerakan sholat. Iya benda. Hikmah di balik puasa selama sekian jam. Hikmah bangun sebelum subuh. Orang berlomba-lomba. Karena apa? Karena sekarang ini terkesan syariat tok belum cukup. Orang itu perlu dibikin yakin dengan penelitian ilmiah. Disebutkan dalam jurnal ini, disebutkan dalam artikel ini, disebutkan dalam pembahasan ini, itu baru kita yakin. Ini sesuatu yang perlu diluruskan. Karena kalau semua harus bisa masuk ke sini, Pak, Islam di zaman sahabat tidak akan menyebar. Karena di zaman sahabat Nabi dengan keterbatasan teknologi, itu tidak banyak syariat yang ditemukan hikmahnya apa. Contoh paling gampang, kenapa sunnahnya makan itu pakai tangan, bukan pakai kaki? Kok arahnya ke kaki ya? Kok sunnahnya tidak pakai sendok? Walaupun perkara semacam ini perkara yang tidak saklek harus tangan. Ada keadaan-keadaan tertentu yang memaksa kita harus pakai sendok, harus pakai pisau, ya fleksibel aja. Cuma kita tidak memungkiri sunnahnya tetap menganjurkan kita makan pakai tangan. Sahabat Nabi tidak tanya. Selain memang itu kebiasaan mereka, karena yang dimakan apa? Roti, yang dimakan adalah kurma, sesuatu yang memang mudah untuk diambil dengan jari. Tapi jauh dibalik semua itu, ini sunnahnya Nabi. Dan mereka tidak tanya kenapa harus pakai tangan. Dan jangan dikira sendok tidak ada. Lawang pedang sudah ada kok di zaman itu. Oh yo mesti aja nggak tangan renek sendok. Ngawur ini. Lawang pedang itu ada, baju perang sudah ada. Bahkan helmnya kuda itu sudah ada. Loh, masa helmnya kuda sudah ada, sendok tidak ada? Kan aneh. Nah, tapi yang paling inti itu sunnah. Dan hebatnya apa? Para sahabat tidak pakai tanya. Karena untuk mereka sunnah yang ditunjukkan oleh Nabi itu cukup. Karena mereka yakin laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Lebih hebat lagi, ini seringlah kita dengar ya, sayapnya seekor lalat. Yang satu mengandung racun, satunya penawar. Para sahabat tidak pakai tanya, yang racun sayap kanan, sayap kiri. Tidak pakai tanya. Ini kenapa kok? Mereka yakin. Kalau Rasul bilang kalau ternyata sudah masuk, celupin sekalian. Celupin.
Dan mereka tidak tanya. Dan di zaman itu mereka yakin apa yang Rasul ajarkan pasti baik. Dan subhanallah, seiring berjalannya waktu, satu demi satu mulai terungkap, termasuk larangan makan babi. Dan ini larangannya bukan karena cacing pitanya, Pak. Larangannya karena syariat melarang. Karena nanti kalau ditemukan teknologi menghilangkan cacing pitanya, ya tetap haram. Kenapa? Karena bukan itu sekedar sampingan saja. Saya kasih contoh. Karena saya belajarnya dulu waktu kuliah fikih. Saya kasih contoh fikih begini. Safar berkaitan dengan qasar salat. Safar dengan apa? Qasar. Terus orang mulai berpikir, oh iya, qasar itu karena di zaman Nabi masjid jarang, nyari air susah, maka kalau sedang safar dimudahkan dengan qasar. Sekarang pertanyaannya, sekarang masjid banyak, cari air di mana-mana mudah, wudhu dimanapun bisa, bahkan sholat di pinggir bahu jalan tol juga bisa. Masih tetap ada tidak syariat qasar itu? Masih ada enggak? Masih. Kenapa? Karena qasar itu ilahnya safar. Yang menjadikan orang boleh qasar bukan repotnya, bukan jarang ada masjidnya, bukan susah cari airnya, tapi ilahnya yang menjadikan qasar itu ada safar. Selama ada safar, maka qasar tetap ada. Mau repot, susah, sibuk ataupun tidak. Sementara jarang masjid, susah air, itu namanya hikmah. Jadi kalau hikmahnya hilang, hukumnya tetap ada. Karena hukum itu ada bukan karena hikmahnya, tapi karena illah. Illahnya apa? Safar. Sama seperti babi tadi. Apa ilahnya babi itu haram? Ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran. Maka kalaupun hikmahnya ditemukan karena cacing pita, hikmah itu tidak mempengaruhi hukum. Kalau sekarang cacing pitanya bisa hilang, apakah jadi halal? Ya tidak. Karena apa? Ilah pengharamannya yaitu ayat Al-Quran tetap ada. Sip. Sekarang kita masuk ke pernikahan. Pernikahan itu jamaah, mau ada orang yang bercerai, ya ada. Apalagi sekarang angka perceraian bagaimana? Meningkat. Anda buka Jawa Pos, ada dekat sini ya? Mana? Sebelah mana? Sana ya? Oh, jauh ya? Aman berarti aman. Sudah? Itu 1 pekan pasca Lebaran banyak perempuan menuntut cerai suaminya. Pas kupatan, ya pas rioyo kupat ini ya. Ternyata faktornya apa? Ekonomi. Faktornya ekonomi. Nah, sekarang dengan banyaknya angka perceraian, apakah nikah itu jelek? Dengan banyaknya KDRT, perempuan dipukulin. Bahkan sekarang KDRT itu bukan cuma laki mukul perempuan, diwalik saiki, Pak. Laki-laki yang tertekan sekarang mau mancing wedi. Mana? Anda mau cari tikus. Ibu-ibu begitu juga? Bagus Bu, lanjutkan Bu. Kalau begitu terus kita kirim ke Palestina. Masya Allah. Sudah. Dengan banyaknya KDRT, apakah menjadikan pernikahan itu jelek? Bukan. Bukan syariatnya, bukan nikahnya, tapi apanya? Oknumnya, termasuk poligami, Pak. Poligami baik atau buruk, Bu? Ibu-ibu, kalau Anda paham saya. Bu, poligami baik atau buruk? Angel wes, angel. Ini tanya bukan jebak, Bu. Saya tanya serius. Secara syariat, poligami baik atau buruk? Saya ganti tema ya. Saya ganti materi aja. Nah, kalau secara syariat baik.
Yang menjadikan buruk apa? Orang-orang yang menikah poligami ternyata pernikahannya gagal. Ada apa enggak? Enggak usah bilang banyak, ada. Memaksakan ibu-ibu ini. Ada. Nah, tapi masalahnya sedikit yang rusak tadi itu yang diekspos. Apalagi sedikit yang rusak itu pelakunya seorang dai, public figur, yang ketika berita jeleknya keluar untuk wartawan, bad news is a good news. Kalau ada berita jelek untuk wartawan apa? Berita baik, laku. Nah, akhirnya kita salah paham. Yang disalahkan poligaminya bukan oknumnya. Gak usah panjang-panjang lah kalau contoh yang itu ya. Sip. Sekarang kita kembali. Berarti jamaah, pernikahan itu pasti baik. Pernikahan itu apa? Pasti baik. Sekarang kita baca hadisnya tentang nikah itu melengkapi separuh agama. Antum buka buku tentang ruqyah. Ruqyah. Yang kalau ada orang sakit atau terkena gangguan sihir atau yang lain, karangan Asy-Syaikh Abdussalam Bali. Asy-Syaikh Abdussalam Bali, orang Mesir. Itu pakar ruqyah, salah satu lah, bukan salah satu pakar ruqyah. Beliau tulis di bukunya, kekuatan ar-raqi, praktisi ruqyah, itu antara yang sudah menikah dengan yang belum menikah, itu kekuatannya beda. Yang sudah nikah itu terkesan diobservasi oleh beliau, dicek, itu lebih hebat ruqyahnya dibanding yang belum menikah. Dan beliau teruskan, tapi jangan salahkan saya. Ar-raqi, praktisi ruqyah yang istrinya satu, dibandingkan mereka yang istrinya, ini saya ngomong serius, saya tidak mau bercanda. Kurang serem muka saya. Dibandingkan yang istrinya dua lebih kuat dibanding yang istrinya satu. Kenapa? Karena orang itu semakin melengkapi agama, maka tentu kekuatannya semakin hebat, entah secara iman maupun secara amalnya. Nah, sekarang hadisnya begini. Rasulullah SAW bersabda, "Idza tazawwajal 'abdu." Nanti saya akan jelaskan kenapa nikah itu melengkapi separuh agama. Apa sebabnya? Idza tazawwajal 'abdu, apabila seorang manusia itu menikah, faqad istakmala nisfaddin, maka dia telah menyempurnakan separuh agamanya. Kemudian sisanya apa? Sisanya yang separuh berikutnya itu takwa kepada Allah. Falyattaqillah, maka hendaknya mereka bertakwa kepada Allah fin nisfil baq, pada separuh yang kedua. Nah, separuh yang pertama apa? Nikah. Separuh yang kedua takwa. Takwa itu apa? Menjalankan perintah Allah dengan sempurna, menjauhi larangan Allah dengan sempurna, maksimal. Itulah takwa. Nah, sekarang begini, Ustadz, kalau nikah itu separuh agama, itu kan kalau istrinya satu. Kalau istrinya dua, jangkep. Setuju? Ini penafsiran yang menyesatkan. Tidak ada penafsir, panjenengan langsung direkam. Dengar itu langsung direkam, dikirim ke istri, nanti saya kena ini orang pare, cedek omain. Nah, sudah, bukan begitu penafsirannya. Begini penafsirannya adalah, barang siapa telah menikah, maka dia telah memiliki separuh agama. Hendaknya dia bertakwa kepada Allah pada separuh yang lain. Ada hadis yang serupa, riwayat Anas bin Malik. Ini saya kasih muqaddimah dulu biar panjenengan punya kerangka berpikir yang pas. Nanti di sesi berikutnya kita akan sampaikan apa sih urutan menikah itu kok sampai mengambil separuh agama. Kok porsinya itu begitu besar. Dan ini untuk yang belum nikah, manten anyar, rodok lawas, sampai manten kadaluarsa. Ini penting ini. Iya, expired. Iya, kadaluarsa expired ya, tidak baik ya. Ya, belum nikah, manten anyar, manten rodok lawas, sampai manten senior. Nah, ini bagus ini, bahasanya keren ini.
konotasinya positif kalau senior ya. Nah, semuanya manfaat. Hadis yang kedua ini serupa, tapi lihat titik beratnya menikah bukan pada suaminya tapi pada istrinya, pada kemampuan milih istri. Maka milih istri itu tidak sembarangan. Ada orang milih istri karena cantiknya. Cantik itu bertahan berapa lama? Kalaupun tetap, maaf nggih, kalaupun tetap cantik, tapi namanya orang itu kan kepingin kalau belum dimiliki. Kalau sudah dia punya, ndelok bojone koyoke paling elek sak donya. Kok ayuan iki? Kok ayuan iki? Kok ayuan iki? Saya tidak berani nunjuk sana saya. Kok ayuan iki? Kenapa? Karena sudah dimiliki, sama setan dibikin apa? Hambar, dibikin hambar. Sementara yang belum dia miliki, yang masih haram untuk dia, setan bilang apa? Iki lho, masih rada ireng tapi manis. Bojomu putih tapi mboseni. Iki lho, masih ndek tapi singset. Bojomu dukur tapi kendor. Jadi terus begitu. Maka kemampuan kita untuk menyempurnakan separuh agama tergantung kedewasaan ketika memilih istri. Ustaz, kok bukan milih suami? Begini Bu, istri itu bayang-bayangnya suami. Iya benda. Kalau suami baik, insya Allah besar kemungkinan istri katut. Tapi kalau suaminya sudah tidak baik, begitu pula. Ya ini kita ngomong normalnya nggih. Walaupun ada 1-2 kasus yang tidak sama ada. Tapi keumuman kalau suaminya tidak baik, biasanya istri apa? Katut. Nah, maka sekarang suami kudu milih istri yang baik. Sekarang saya baca hadisnya. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari sahabat Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu, dia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man, barang siapa razaqahullahu imra'atan salihatan, barang siapa yang oleh Allah dikaruniai rezeki. Berarti hati-hati, istri itu termasuk rezeki. Istri termasuk apa? Rezeki. Saya mau tanya, istri itu rezeki apa nasib? Rezeki apa nasib? Ya tergantung. Le api, lele, nasib. Nah, ngawur lagi ini ya. Sudah begini. Barang siapa yang oleh Allah dikaruniai rezeki. Ini teks hadisnya. Razaqahullah, Allah memberikannya apa? Rezeki. Apa rezeki itu? Imra'atan salihatan, seorang istri yang salihah. Berarti istri yang salihah itu memegang peran penting dalam menyempurnakan separuh agama kita. Maka cari istri jangan sembarangan. Terpengaruh cantiknya, terpengaruh kekayaannya, terpengaruh ketenarannya. Bahkan ada satu hadis, nanti panjenengan cek di Google. Barang siapa menikahi seorang perempuan, ternyata perempuan itu buruk akhlak dan agamanya, tapi si laki-laki ini tidak mau menceraikan istri yang buruk akhlak dan agamanya hanya gara-gara perkara duniawi. Ngelihat dipegat eman kok ayu, dalam keadaan yang lain dipegat eman kok soge, dipegat eman kok jabatane dukur. Akhirnya dia tidak ceraikan hanya karena perkara duniawi. Apa kata Rasulullah? Allah menjadikan laki-laki itu doanya tidak diijabah. Coba bayangin. Artinya tidak terlalu penting perkara duniawi ketika dibandingkan kesolihan. Maka Rasulullah bersabda, barang siapa yang oleh Allah dikaruniai rezeki. Apa rezekinya? Istri yang solihah. Sekarang lihat dulu, apa istri solihah itu? Cirinya kata Nabi ada 3. Gak usah ruwet. Nomor 1, kalau dilihat menyenangkan. Menyenangkan itu bukan karena cantik atau putihnya. Menyenangkan itu sikapnya. Anda datang disambut,
Capek Mas, minta minum apa? Mau tak pijeti apa enggak? Mau mandi sekarang atau itu Mas? Besok. Kok suwe menajarai? Sekarang apa besok lah? Mau dibuatin apa? Itu Masya Allah, ini yang menjadikan rumah itu dikangeni. Bukan karena besarnya rumah, bukan karena mewahnya rumah, tapi siapa yang tinggal di rumah itu. Panjenengan ingat gak rumah masa kecil panjenengan? Yang di sana kumpul dengan bapak panjenengan, ibu panjenengan, ada keluarga panjenengan. Dirindukan gak rumah itu? Rindu. Bahkan lek riyoyo dibelani moleh padahal omai cilik. Rumah panjenengan lebih besar, lebih mewah. Kenapa kok panjenengan kangen mudik? Bukan karena rumahnya, tapi siapa yang tinggal di situ. Betul apa enggak? Karena kenangan yang ada di situ. Termasuk nomor satu kata Nabi Muhammad, istri yang solihah itu kalau dilihat nyenengno. Nyenengno itu apa? Tidak pernah masang muka yang garang, senantiasa memberikan sambutan yang hangat kepada suami. Jujur Bu, ini ujian berat buat perempuan. Kenapa? Karena sekarang suaminya gak pantas diperlakukan seperti itu. Suami gelembas, gelembos, ngopang, ngopi, cangkrak, cangkruk. Pulang minta istrinya, capek Mas. Kata istri, jerone hati ngenes, mulai cangkruk, mosok capek rek. Disambut elek iki garai dosa, disambut api gak pantes. Nah, tapi itulah ujiannya, betul apa enggak Bu? Nah, maka panjenengan harus mampu mendewasakan diri. Ayo bismillah, ini ujian. Tetap harus baik. Yang kedua, kalau diperintah nurut. Suami minta apa? Enggih ndoro. Itu bahasa kasarnya lah ya. Tapi kan ngomong sama suami, iya. Suami minta, "Dek, tolong iki kamar aku es model ngene bosen. Coba Dek aturan ya apa kamar iki bisa berubah." Nggih, ndoro. Wis pokok gitu aja. Nenek saya kalau manggil kakek saya itu tuan. Tuan. Jadi kalau manggil suami itu apa? Tuan. Iya tuan. Kepingin mangan opo tuan, sampai kakek saya sakit, Allah semoga Allah merahmati, stroke, tetap dilateni, iya tuan, iya tuan. Dan sekarang umi saya kadang-kadang niru, kadang-kadang tapi tidak terus. Kalau manggil abah saya wan, iya wan, tapi rada ono intonasinya ada sedikit ada tekanan, iya wan, ini tuan dolah gitu. Tapi sudah tidak apa-apa. Nah sudah, kalau diperintah nurut. Yang ketiga, kalau suaminya pergi, dia bisa menjaga harta suami dan kehormatan dirinya. Itu 3 ciri wanita yang solihah. Nah, kalau para suami punya yang 3 ini 3 bukan jumlahnya, sifatnya. Kalau istri Anda yang satu memiliki 3 sifat ini, cekelono kuat-kuat. Kenapa? Jarang Anda dapat yang lain seperti dia. Nah, maka Rasulullah bersabda, barang siapa oleh Allah diberikan rezeki. Apa rezekinya? Istri yang solihah. Apa yang terjadi? Faqad a'anahu ala syatri dinihi. Maka istri yang seperti itu nolong suami untuk melengkapi separuh agamanya. Jadi bukan cuma nikahnya, tapi siapa yang menjadi istrinya. Maka barang siapa yang menolong seorang suami untuk taat kepada Allah dengan menjadikan dirinya solihah, itu telah nolong suaminya untuk menyempurnakan separuh agamanya. Kemudian falyattaqillah fisyatril baqi. Maka hendaknya si suami tadi melengkapi separuh yang lain. Nah sekarang jamaah lihat, apa sih yang menjadikan menikah itu kok melengkapi separuh agama? Supaya yang malas-malas nikah itu, sekarang mulai muncul Pak, anak-anak muda yang mereka itu punya gerakan, kalaupun mereka nikah itu mereka punya gerakan namanya child free. Rabi tapi gak gelem duwe anak. Dia lupa dia lahir dari siapa. Coba bapaknya dia punya pikiran yang sama zaman dulu, gak lahir dia itu. Rodok ruwet tarik zaman saiki. Itu yang mau nikah tapi tidak mau punya
Ada lagi memang dari awal tidak mau nikah. Mereka bilang apa? Nikah itu ngerepoti. Dan ini sekarang mohon maaf sedang terjadi di Jepang. Dan negara lain mungkin saya tidak tahu, tapi yang saya baca itu sedang terjadi di mana? Di Jepang. Jadi orang Jepang itu sekarang males nikah karena nikah itu membebani, nambah biaya, ngerepoti, ngurangi waktu mereka untuk istirahat dan ngurangi waktu mereka untuk kerja. Kalau mereka butuh biologis, mereka bisa beli. Na'udzubillah min. Nah, coba lihat. Manusia itu kalau tidak diurus oleh agama, rusak, bisa jadi lebih buruk dibanding binatang. Bayangin, jadi mereka kalau butuh tinggal beli, kata dia. Bahkan sekarang ini cuma tidak pantas masuk YouTube, cuma mau bagaimana ya. Bahkan sekarang di Jepang itu, kalau Anda cek di Google nanti ya, mohon maaf ya, ini di masjid kayaknya gak pantas. Yang mereka beli apa? Bukan perempuan, boneka. Coba, sudah seliar itu pikirannya manusia, karena tidak diatur oleh agama. Karena mereka tidak ngerti nikah itu pahalanya besar. Mereka tidak ngerti nikah itu separuh agama. Jangankan separuh agama, loh, agama mereka tidak punya kok. Bagaimana separuhnya? Nah, sekarang kita mulai. Yang pertama, kenapa nikah itu memegang peran yang begitu besar, memegang bagian begitu besar, bahkan dia termasuk separuh agama? Nomor satu, karena di dalam pernikahan itu ada jauh dari kemaksiatan. Orang kalau nikah, insya Allah peluang untuk bermaksiat itu tertutup. Maksudnya bermaksiat di sini apa? A'azzanallahu wa iyyakum. Semoga Allah menyelamatkan kita semua. Dan saya sampaikan berkali-kali, termasuk kemarin sore saya sampaikan di Pare. Saya bilang gini, ibu-ibu kalau punya anak usia SMP, SMA, kuliah, doa yang kuat, minta tolong kepada Allah agar anaknya diselamatkan dari zina. Itu minta, yang ndongone sing serius. Ya Allah, selamatkan hamba, pasangan hamba, putra putri hamba. Kalau perlu sebutin namanya satu persatu. Jaga mereka ya Allah, jangan sampai mereka melakukan zina. Sekarang mudah sekali. Ada aplikasi-aplikasi yang mempertemukan antara mereka. Na'udzubillah, jadi mainnya sekarang bukan lagi di suatu tempat. Mohon maaf ya, zaman dulu ada yang namanya apa? Lokalisasi lah, ada ini itu sudah tidak begitu lagi sekarang. Mereka janjian mau di mana kita, mau hari apa. Astagfirullah. Maka doa ibu-ibu ya, bapak-bapak juga doa, tapi doanya ibu jauh lebih kuat. Apalagi di kota-kota besar, apalagi kota besarnya termasuk kota pendidikan. Anda tahu sekarang kota pendidikan itu erat kaitannya dengan kota zina. Seperti mana? Mohon maaf ya, Malang, Jogja, itu sudah hampir bisa disetarakan antara kota pendidikan, hampir bisa, maaf ya, ini jangan disalahpahami, sama dengan kota zina. Kos-kosan yang bebas, anak yang jauh dari pengawasan orang tua, kiriman uang bulanan yang lebih dari keperluan, iman yang lemah, pergaulan yang buruk, ibadah yang kering, itu menjadikan mereka tidak lagi takut untuk melakukan apa? Zina. Na'udzubillah min dzalik. Doain Bu, anak-anaknya, cucunya, ponaan, semua doain supaya Allah menjauhkan mereka dari zina. Nomor satu, kenapa nikah itu mengambil peran separuh agama? Karena dengan menikah orang akan selamat dari zina. Maka Rasulullah bersabda, yang disuruh bukan yang sudah sepuh, yang disuruh yang masih muda. Muda itu dalam Islam mulai balik sampai umur 40. Balik sampai berapa? 40. Pak Eko masih masuk ini. Masih termasuk, masih muda Pak Eko. Masih 27 katanya. 31. Oh iya, saya 27 4 tahun yang lalu ya. Sekarang 31 ya. Sudah, Rasulullah bersabda, "Ya ma'syarasy syabab." Wahai para pemuda. Ini Rasul mengisyaratkan, langsung nyebut kelompok umur pemuda.
Apa kata Rasulullah? Man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Westala. Ini westala tambahan dari saya ini. Kalau kalian sudah memiliki kemampuan itu dua. Nomor satu, kemampuan secara finansial. Yang kedua, kemampuan secara fisik. Fisiknya mampu, finansial juga ada. Kalau sudah mampu, Rasul bilang apa? Westala, rabiyo, falyatazawwaj. Dan sekarang kan tidak ada larangan. Kuliah sambil nikah kan tidak ada larangan kan? Boleh sekarang di kampus-kampus itu, dengan tentu dengan ada syaratnya kan? Syaratnya bagaimana, ada rekomendasi dari orang tua segala macam. Itu tidak menghalangi dia untuk tetap kuliah. Falyatazawwaj, hendaknya mereka menikah. Karena apa? Menikah itu akan menjadikan mereka terselamatkan dari dua hal. Nomor satu, fa innahu aghaddu lil basari, menjadikan kalian lebih mudah menundukkan pandangan. Karena apa? Wes gak jelalatan, dia sudah punya pasangan yang halal, dia merasa tidak ada faktor yang mendorong dia untuk melihat yang haram. Kenapa? Wes duwe sing halal, buat apa lihat yang haram? Aghadzulil basar. Aghadzulil basar itu artinya apa? Lebih mudah menundukkan pandangan dari yang haram, sehingga meripate niku mboten jelalatan. Wa ahsanu lil farji, dan lebih mampu untuk menjaga kemaluan. Tapi Rasul tahu ada di antara pemuda yang memang belum mampu. Secara finansial mungkin belum mampu. Ini menunjukkan Nabi Muhammad itu tidak serampangan